Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Imamudati dari kelas 3 Perbankan Syariah AF. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Statistik Terapan, yaitu Siti Maksumah SEMSI. Di sini saya akan mengambil materi yaitu peranan statistik dalam penelitian, identifikasi data, perbedaan antara populasi dan juga sampel. Peranan statistik dalam penelitian. Secara umum, statistika dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian, yaitu 1. Penentuan sampel. Penentuan sampel ini diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar mempresentasikan populasi. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistik itu berperan dalam menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid atau belum, dan juga sudah reliable atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan data. Dalam menyajikan data ini, datanya biasanya ada banyak gitu ya kan. Apalagi contoh dari dosen saya minimal harus 40, jadi itu termasuknya datanya banyak. Kita juga membutuhkan teknik yang simple atau mudah agar kita lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Misalnya dengan dibikin tabel atau dibikin diagram seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada analisis data. Analisis data ini kegunaannya itu untuk statistik, ada analisis data dalam menguji hipotesis. Banyak juga teknik-teknik yang bisa digunakan seperti regresi, ANOVA, SEM, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi data. Dalam identifikasi data ini, tahap identifikasi data, metodenya itu ada banyak, dan sebuah penelitian bertujuan untuk memilih metode analisis yang tepat dalam sebuah penelitian. Pemilihan metode analisis penting dilakukan karena akan sangat berkaitan dengan keabsahan sebuah kesimpulan yang diambil. Untuk mengidentifikasi analisis data yang cocok dalam sebuah penelitian, secara kasar peneliti dapat melakukan identifikasi berdasarkan judul. Misalkan judulnya itu seperti analisis atau yang lain sebagainya gitu. Misalnya kalau dalam judul sebuah penelitian umumnya mencantumkan kata-kata penghubung variabel. Kata penghubung tersebut sebagai pengaruh efek, dampak, dan perbandingan. Kalau yang ini itu seperti kayak kemarin contoh dari soal dari ibu dosen itu seperti harga barang, terus penawaran seperti itu dan lain-lainnya. Untuk pengaruh metode analisis data mungkin dapat dipilih seperti analisis regresi, analisis jalur, struktural equation, modeling, dan analisis ANOVA. Tidak tepat jika sebuah judul penelitian menggunakan kata hubung, sedangkan metode analisis data yang dipilih adalah analisis regresi atau analisis jalur. Jika sebuah judul penelitian menggunakan kata hubung, maka metode analisis data yang mungkin dapat digunakan adalah analisis korelasi.
Begitu pula dengan kata penghubung perbandingan. Penelitian yang menggunakan kata perbandingan, maka metode analisis data yang diumumkan seperti uji T, uji set, uji ANOVA, uji Mann-Whitney, dan metode analisis perbandingan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi, apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel bisa disebut juga sebagai contoh. Nilai hitung yang diperoleh dari sampel inilah yang nanti bakal disebut dengan statistik. Seperti itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.